Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan simulasi yang ada di dalam separator. Seperti sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, separator merupakan salah satu tipe vessel ya yang cukup penting dan cukup banyak digunakan dalam industri di teknik kimia ya. Nah, seperti dijelaskan sebelumnya juga bahwa untuk proses yang ada di separator itu pun menggunakan basis perhitungan yang sama, yaitu perhitungan flash calculation, sehingga secara teorinya sama dengan storage tank ataupun cleaning tank. Nah, mungkin kita review sekilas ya terkait separator ini. Jadi, separator ini di industri kimia banyak digunakan untuk pemisahan gas dan cairan, ya, terutama untuk gas dan cairan. Nah, separator ini banyak digunakan di industri kimia ataupun juga di pengolahan pemrosesan di lapangan ya untuk lapangan migas. Ya, dan konsepnya yang digunakan tadi adalah flash calculation yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, separator itu dapat diaplikasikan ya dalam single stage atau multiple stage, atau paling sedikit dua stage atau dua tahap untuk pemisahan fase tadi ya. Nah, tahap yang dimaksud di sini dapat berupa tahap tekanan atau pressure ya. Jadi ada high pressure separator dan low pressure separator. Untuk yang berdasarkan staging atau tingkatan tekanan itu biasanya digunakan untuk pengolahan minyak di migas di lapangan ya, tujuannya untuk meningkatkan yield cairan atau kondensat yang ada di lapangan minyak, biasanya dari light oil, untuk mencegah banyaknya fraksi ringan yang terlepas. Nah, untuk yang jenis kedua adalah two stage temperatur. Ya, jadi ada separator temperatur tinggi dan separator temperatur rendah. Nah, biasanya untuk separator tipe staging ini untuk pengolahan gas, ya, pengolahan gas alam, ya, tujuannya untuk meningkatkan kandungan gas yang pertama adalah metan, ya, metana, dan juga untuk memisahkan gas-gas yang bisa dicairkan seperti LPG. Ya. Nah, untuk memperoleh suhu yang rendah untuk operasi di low temperature separator itu biasanya digunakan gas chiller ya, atau suatu heat exchanger ya, ini juga sama heat exchanger dengan media pendingin berupa refrigeran bisa dengan propen atau refrigeran lainnya. Nah, di dalam praktikum kali ini kita akan mensimulasikan 3 skenario. Ya. Yang pertama adalah skenario single stage separator, kemudian two stage separator tadi high temperatur dan low temperatur, dan juga two stage separator dengan adanya heat integration. Ya. Nanti akan kita lihat bagaimana perbedaan untuk masing-masing separator tersebut ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa kita langsung buka untuk unisinya serta modulnya. Oke, di sini untuk proses separator yang pertama yang single stage ya, tujuannya adalah untuk memisahkan cairan dan gas pada kondisi steady state. Di sini kita memiliki umpan berupa campuran hidrokarbon dari C2 sampai C5 ya, dengan fraksi mol yang sudah ditunjukkan di sini. Kemudian suhu atau kondisi umpan di sini suhu 70 derajat Celcius, tekanan 2000 kilopascal, dan laju alir molar 100 kmol per jam. Nah, di sini separator diset pada tekanan 500 kPa ya, berarti di sini ada flash ya, ada penurunan tekanan secara sekejap, sehingga nanti ada ya, kita lihat dari umpan ini ada sebagian yang berubah menjadi fasa uap. Kemudian di sini jadi proses pemisahan itu terjadi karena tadi adanya flash ya, adanya perubahan fasa karena umpan ini terekspos ke tekanan yang rendah. Nah, tujuan dari simulasi ini adalah untuk mengetahui laju alir molar untuk masing-masing fasa serta komposisinya. Jadi sebenarnya secara prinsip nanti akan sama dengan blending tank, simulasi blending tank yang telah kita lakukan ya. Oke, dapat kita
lakukan. Yang pertama adalah penambahan komposisi isobutane, N-butane, isopentane, dan N-ketane ya. Kemudian karena di sini kita menggunakan hidrokarbon, maka kita direkomendasikan untuk menggunakan persamaan Peng provinsi. Nah, kalian di rumah untuk simulasi bisa kalian coba untuk merubah-rubah ya, mengganti-ganti untuk fluid package-nya, dan kemudian kalian cek seberapa besar perbedaan dari hasil simulasinya. Oke, kemudian kita lihat di sini kita memiliki umpan ya. Besar. Ya, untuk umpan kita beri 0 feet. Kemudian ya untuk satuannya mungkin kita lihat ya, kita sesuaikan di sini menggunakan satuan SI, sehingga harus kita ubah ya. Caranya kita ke tools, kemudian preference, yang kita pilih SI. Oke, di sini suhunya sudah berubah menjadi Celsius ya, suhunya adalah 70 derajat Celcius, tekanan 2000 kilopascal, dan laju air molekul 100 kmol per jam. Untuk komposisinya C1, C2 adalah 0,1, C3 adalah 0,2, isobutan 0,2, normal butan 0,3, isopentane 0,1, dan normal butane 0,1. Kita cek jumlah sudah 1. Oke. Nah, kemudian sebelum masuk ke separator, tadi karena tekanannya sangat tinggi 2000 kilopascal, perlu diturunkan ya, diturunkan untuk menimbulkan efek flash ya. Ada flash population, ada flash ya, pemisahan fasa dalam waktu yang singkat. Kita tambahkan valve di sini. C1, di mana inletnya adalah umpan, outletnya adalah V1 out. Kemudian tadi target kita adalah penurunan tekanan hingga tekanan di separator 500 kPa, sehingga harus kita turunkan sebanyak 1500 kilopascal. Nah, setelah kita set untuk outlet dari valve-nya, dapat kita tambahkan separator. Kita pilih separator. Dan umpannya adalah V1 out. Produk atas adalah vapor, produk bawah adalah liquid. Nah, ini langsung dapat kita peroleh ya untuk komposisi di sini. Nah, dapat kita untuk lebih lengkap dapat kita cek di workbook ya. Workbook. Nah, di sini dapat kita lihat komposisi untuk masing-masing dari umpan dan juga di produk uap di atas dan produk cair di bawah. Ya, dapat kita lihat di sini bahwa pada tekanan 500 kilopascal lebih banyak tadi ya, dari fasa uap pada tekanan 2000 kPa itu adalah semuanya, fasa umpan itu adalah semuanya cair ya. Dengan dilakukan flash, kita lihat bahwa sebagian 34%-nya itu menjadi fasa uap dan sisanya masih di fasa cairan. Untuk komposisinya kita lihat komposisinya ya, di fasa uap ini adalah fraksi ringan, dan di fasa cairan di sini lebih banyak yang fraksi beratnya ya. Jadi sesuai dengan perhitungan. Nah, untuk separator ini dapat kita lihat juga ya untuk efek dari perubahan misalkan temperatur ya. Tadi temperaturnya di separator ini tidak, di sini dihitung ya temperaturnya karena diasumsikan tidak ada panas yang disediakan. Nah, jika akan kita tambahkan tadi panas ya, akan suhunya diset pada suhu tertentu di separator.
Nah, ini dapat kita tambahkan, misalkan suhunya dari 32, ya misalkan kita akan mengurangi jumlah uap ya, atau akan kita naikkan kadar uapnya, maka dapat kita naikkan suhu dari separator. Misalkan kita set ke suhu 50 ya, suhu 50 derajat Celcius. Nah, tadi dari 30% uap menjadi 94% uap ya di sini. Nah, itu jika kita ubah suhunya. Nah, tentu dengan mengubah suhu, karena tadi umpanya 32, tentu diperlukan pemanasan ya, dan pemanasan yang diperlukan adalah 1,37 kali 10⁻⁶ kilojoule per jam ya. Jadi seperti itu. Nah, jika kita set suhunya konstan, itu tadi ya suhunya, panas yang disuplai tidak terlalu banyak ya. Oke, untuk yang efek dari tekanan dapat kalian ubah sendiri ya di rumah. Nah, untuk pengesetan pompa ya di sini dan juga valve dapat kalian lakukan juga sendiri ya, tinggal kita tambahkan saja pompa, kemudian kita set untuk input dan outputnya. Kemudian untuk parameter pompa adalah headnya ditambahkan sebanyak 200 kPa, sehingga kemudian dicari berapa energi yang harus disuplai. Di sini ada 0,5 kilowatt atau 512 watt ya di sini, dan itu terkait dengan listrik yang harus disuplai. Oke, itu adalah simulasi untuk single stage separator. Secara prosedural mirip dengan simulasi liquid storage tank ataupun blending tank. Nah, untuk berikutnya kita akan mensimulasikan two stage separator dua stage. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana efek dari adanya dua stage separator ini ya. Kemudian kita bandingkan jika untuk separator ini nanti kita set misalkan hanya single stage, dan juga nanti kita lihat efek dari integrasi panas untuk separator dua stage ini. Nah, jika kita lihat di modul, tujuan dari simulasi separator dua tahap ini adalah untuk pertama nanti kita mendevelop atau membuat diagram PT ya, atau diagram fasa, pressure versus temperatur, dan yang kedua adalah mensimulasikan proses separasi atau pemisahan menggunakan dua tahap ini. Nah, seperti kita jelaskan sebelumnya ya, bahwa untuk separator dua tahap dengan basis temperatur ini itu biasa digunakan dalam pemrosesan gas ya, dimana dengan LTS atau temperatur separator diharapkan fraksi-fraksi yang lebih berat ya dari hidrokarbon itu, mulai C2, C3 dan seterusnya, itu terpisah dari produk utama dari gas, yaitu C1 atau metana ya. Jadi tujuannya adalah menggunakan low temperatur separator adalah itu. Dan ini tentu saja karena titik didih dari C2, C3 itu relatif rendah ya dibandingkan minyak pada umumnya. Dimana kalau minyak itu mungkin di suhu ruangan sudah fase cair, tetapi untuk C2 sampai C4 yang biasa kita sebut sebagai LPG itu masih berada di fase gas. Nah, untuk memisahkan harus diset pada suhu yang cukup rendah. Nah, untuk mendapatkan suhu yang cukup rendah tadi itu biasanya digunakan gas chiller ya, atau pendingin gas yang menggunakan refrigeran. Jadi sebenarnya yang menjadi alat utama di sini justru low temperatur separatornya. Nah, tetapi mengapa diperlukan high temperatur separator? Nanti coba kita bandingkan jika simulasi itu hanya menggunakan low temperatur separator saja, atau yang kedua adalah menggunakan separator dua tahap ya. Kita lihat dari aspek tersebut. Oke, kita coba dulu untuk menyusun simulasi untuk separator dua tahap ya. Di sini pertama kita set dulu untuk inputnya. Di sini ada nitrogen.
N2 ya, N2, kemudian CO2, karbon dioksida, kemudian CH4, langsung saja meten, terus C2, C3, isobuten, dan N-buten. Oke, ini adalah komponen kita. Ya, ini adalah bisa saja identik dengan komponen untuk gas ya, untuk gas yang mengandung LPG. Di mana target kita di sini adalah untuk memaksimalkan kadar dari metana CH4 dari tadinya 0,61 ya, untuk kemudian dinaikkan sampai kadar tertentu. Kemudian untuk fluid package-nya, karena di sini adalah gas non-condensable gas ya, N2 dan CO2 berserta dengan hidrokarbon, dapat kita gunakan tank Robinson. Tank Robinson, langsung kita masuk ke simulasinya. Di sini pertama kita lihat untuk satuannya kita menggunakan field ya, field dengan molecular molar mmSCFD ya, kita ubah dulu. Kemudian kita lihat dari PFD-nya adalah feed, kemudian masuk ke separator. Kita lihat di sini untuk kondisi umpannya ya. Feed itu suhunya 65 derajat Fahrenheit, tekanan 660 psi, dan molecular molar 10 mm ya, 10 mm CFD. Jadi satuan gas atau natural gas yang biasa digunakan adalah mmSCFD ya, artinya adalah di sini mm itu artinya juta ya, juta ya, karena m itu kan kalau di Romawi itu kan artinya ribu ya, m itu ribu, thousand ya. Nah, ribu berarti sama dengan juta. Juta standar kubik feet atau kubik feet pada kondisi standar. Kondisi standar di sini adalah standar itu adalah suhu 60 derajat Fahrenheit dan tekanan 14,7 psi. Ya, ini adalah kondisi standar. Jadi gas ini pada kondisi standar ini berapa volumenya? Standar kubik feet per hari. Ini adalah satuan yang lazim digunakan dalam industri migas ya. Pertama untuk gas. Kemudian di sini komposisinya untuk nitrogen itu 0,01, kemudian karbon dioksida 0,01, metana yang merupakan komponen utama dalam gas alam 0,61, etana 0,19, propana 0,1, isobuten 0,04, dan normal buten 0,04. Oke, untuk umpannya sudah kita set, dan kita lihat dari umpan langsung kita masukkan ke dalam valve. Ya. Kemudian untuk kita target dari separatornya adalah 630 psi, sehingga penurunan tekanan yang diperlukan sebanyak 30 psi. PSI. Kenapa di sini satuannya PSI? Karena ini adalah pressure drop atau selisih tekanan, sehingga tidak perlu adanya definisi absolut ya, PSIE ataupun gauge ya. Jadi sama saja karena hanya perbedaan tekanan. Oke, selanjutnya di sini kita inputkan ke air temperatur separator. S adalah separator, fase atas adalah gas untuk TS, dan bawah adalah liquid untuk air temperatur separator. Nah, di sini kita peroleh ya, kita lihat pertama adalah untuk laju alir molarnya di ya, inputnya adalah 10 mm. Kemudian ketika di dalam separator itu diset pada tekanan ya, tadi di tekanan 630 psi ya, ternyata
Nah, kita lihat di sini ya, di V1 out itu memang sudah ada sebagian yang berubah fasa menjadi ya, atau kalau kita lihat keseluruhan ya dari workbook, kita lihat di umpan itu sebenarnya sebagian sudah terpisah ya, sudah terpisah menjadi fasa uap dan fasa cair ya. Jadi merupakan di umpan ini sudah merupakan dua fasa. Namun kemudian untuk bisa dipisahkan kita masukkan ke dalam separator. Ya, kemudian sini kita lihat untuk ya laju alir molarnya di fasa uap adalah 9 mmSCFD, kemudian di fasa cair adalah 108,1 ton mol per jam. Kemudian jika kita lihat komposisinya, ya untuk di fasa gas kita peroleh kenaikan komposisi dari metana ya, tadinya 61% menjadi naik menjadi 65,5%. Oh ya di sini. Selanjutnya untuk simulasinya kita lengkapi ya di sini untuk masing-masing arus kita set valve. Kita lihat valve-nya masing-masing 10 psi dan di bawah juga ketiga. Nah, inputnya adalah liquid dan outputnya adalah juga sama 10 psi. Oke, ini adalah model untuk high temperature separator ya. Oke, selanjutnya kita akan mensimulasikan ya untuk sebelum masuk ke simulasi low temperature separator ya, di sini terkait dengan kesetimbangan fasa yang terjadi baik di high temperature separator dan juga di low temperature separator ya. Tadi secara prinsip kita menggunakan perhitungan flash ya untuk konsep perhitungan di simulator di separator ya. Nah, secara grafis ya dapat kita profil dari kesetimbangan fasa tersebut dapat ditampilkan dalam suatu diagram pressure temperatur atau PT envelope ya, pressure dan temperatur envelope. Nah, untuk membuat suatu envelope tersebut ya, diagram fasa dapat kita gunakan envelope utility yang dapat kita akses melalui tools, kemudian kita pilih utilities ya, atau menggunakan control U. Nah, jika kita akan membuat suatu envelope, ya kita tambahkan envelope utility, tambahkan sini. Oke, nanti akan muncul seperti ini ya. Kemudian kita pilih arusnya. Misalkan di sini kita ingin melihat diagram fasa untuk arus uapnya ya, untuk arus uapnya. Pertama kita pilih arusnya, kemudian yang kedua adalah misalkan yang pertama kita pilih umpan ya, untuk umpan di sini pada suhu 53,8 Fahrenheit ya. Ini untuk tekanan critical pressure dan critical temperatur, dan kemudian ini adalah maksimum temperatur dan juga maksimum pressure untuk phase envelope-nya. Nah, untuk melihat diagram fasanya kita bisa melihat di performance. Bagian performance dapat kita perbesar ya. Nah, ini adalah diagram fasa untuk P dan T, pressure and temperatur. Nah, diagram fasa yang akan kita buat dapat kita lihat dalam bentuk P versus T atau P versus V ya, kalau kita buka seperti ini, atau temperatur versus V ya, atau temperatur versus entalpi misalkan. Ini tergantung dari penggunaannya. Nah, di sini kita akan menggunakan P versus T ya. Nah, untuk melihat kondisi operasi dari
arus yang sedang kita kaji dapat kita cek di bawah sini. Nah, ini adalah operating point untuk feed ya, untuk umpan dia pada suhu 65 derajat Fahrenheit dan tekanan 660 psi. Nah, posisinya ada di sini. Nah, untuk melihat tadi dari hasil simulasi kita lihat bahwa dia ada di 90% ya untuk fraksi uapnya. Nah, bisa kita tambahkan untuk fraksi uap ya, fraksi uap di sini akan di 0,2 dan 0,4. Ya, di sini 0,2 dari fasa cair di sini di bubble point. Ini adalah bubble point ya. Artinya adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara pressure and temperatur pada kondisi cairan itu adalah cair jenuh ya, ketika dia mulai membentuk uap. Adapun ini adalah dew point yang biru adalah dew point, merupakan kondisi dua fasa yang merupakan uap jenuh, uap yang siap membentuk embun ya di sini. Nah, kita bisa tambahkan garis 0,2 ya, 0,2 untuk fraksi uap dan fraksi cairnya, atau 0,8 fraksi uap di sini, dan 0,4 fraksi cair dan 0,4 fraksi uap ya. Nah, di sini kita lihat tadi 0,9 ya, lokasinya cukup konsisten. Nah, kita dapat merubah untuk titik lain. Misalkan tadi ini adalah untuk umpannya, kemudian untuk produk uapnya posisinya ada di sini ya, di 100% uap. Ya, atau tadi di cairnya. Posisinya ada di sini ya. Tadi uapnya di sini, cairnya di sini. Nah, itu adalah fitur untuk PT diagram ya. PT diagram fungsinya adalah untuk melihat bagaimana posisi dari suatu kondisi operasi itu untuk memperkirakan berapa fraksi mol dari uapnya misalkan ya. Dan juga posisinya di dalam phase envelope ini yang disebut dengan phase envelope. Kemudian untuk simulasi selanjutnya kita akan mensimulasikan two-stage separator ya. Jadi tadi gas yang kita peroleh dari high temperature separator akan kita dinginkan akan kita masukkan ke separator tahap yang kedua, yaitu low temperature separator. Nah, untuk mengakomodir suhu yang rendah di low temperature separator, sebelum gas ini dimasukkan ke dalam separator harus didinginkan terlebih dahulu untuk mencapai suhu tertentu. Pada simulasi kita kali ini, target suhu di dalam separator adalah 5 derajat Fahrenheit ya, dan pressure drop-nya 10. Nah, jika kita lihat diagram fasa untuk fraksi uap yang dari separator HTS ya, kemudian kita plot untuk kondisi tekanan dan suhu dari low temperature separator, maka kita peroleh perpotongan dari tekanan dan suhu itu di titik di pertengahan sini ya. Kalau nanti bisa kalian plot, nah ini kira-kira nanti fraksi uapnya ya, fraksi uap dari fluida yang masuk ke low temperature separator itu sudah berkurang. Artinya ada sebagian sebagian komponen yang mencair ya, yang berubah fasa menjadi yang mengembun ya, berubah fasa menjadi fasa cair. Dan nanti perubahan fasa cair inilah yang kemudian dipisahkan ya di dalam separator low temperature. Nah, kita coba simulasikan, kita lihat VFD-nya ya di sini. Sebelum masuk ke dalam separator, kita masukkan dulu ke dalam chiller ya, dalam chiller. Nah, chiller itu kan sebagai pendingin ya, berarti kita pilih cooler yang akan digunakan untuk pendinginan. Ini kita beri nama chiller. Nah, perbedaan chiller dengan pendingin biasa adalah dia menggunakan refrigeran sebagai zat pendinginnya.
inletnya adalah V2 out, dan ini outputnya adalah chiller out. Sorry, ini adalah untuk energi di chiller. Kemudian ini outletnya adalah chiller out. Nah tadi, sepertinya tadi sudah terlanjur diketik ya. Ini saya hapus dulu. Energi adalah DC, outletnya adalah C out. Kemudian tadi dari ini pressure drop untuk chiller ini di set pada 10 psi. Kemudian target temperaturnya di suhu 5 derajat Fahrenheit. Nah, ini bisa kita set dengan masuk di worksheet ya, di worksheet. Kemudian suhu luaran dari chiller ini adalah 5 Fahrenheit. Dari sini dapat kita peroleh panas yang diambil dari chiller ya. Panas yang diambil itu ya heat duty-nya adalah 1,588 ya. Ini bisa kita catat untuk two stage, ini heat duty chiller 1,588 mmBTU per jam. Nah, kita akan coba bandingkan ya. Ini artinya panas yang harus diambil dari gas untuk kemudian dicairkan di dalam low temperature separator itu adalah 1,588 mmBTU per jam. Nah, coba kita bandingkan jika dari gas umpan yang masuk ke high temperature separator itu langsung kita masukkan ke dalam low temperature separator secara satu tahap ya. Jadi tidak melalui separator yang pertama. Kita lihat bagaimana perbedaan dari heat duty dari chillernya. Misalkan sebelum itu kita coba masukkan dulu, kita set dulu untuk separatornya ya. Kita buat untuk low temperature separator. Untuk heat outletnya ya, kemudian ya di sini bisa kita peroleh. Nah, kemudian kita tambahkan valve ya, pelengkap. Coba besar. Ini adalah valve 4. Untuk valve 4 dan valve 5 itu masing-masing 10 psi. Saya masukkan untuk valve 5. Oke, kemudian untuk cairan yang diperoleh dari high temperature separator dan low temperature separator ini kemudian dikumpulkan ya, dan kemudian ditampung dalam penampung yang sama. Oleh karena itu, untuk menggabungkan antara kedua arus tersebut kita bisa menggunakan mixer ya, yang ada di sini. Sini umpannya adalah V5 out dan V3 out ya. Out. Oke, kita sudah set untuk separator dua tahap ini ya. Nah, dari sini kita peroleh ya, untuk menambahkan kondisi operasi di suatu arus ya, dapat kita pilih klik kanan, kemudian kita pilih show table. Nah, show table di sini suhunya 610 5 Fahrenheit, 610 psi, dan laju alir gasnya 7,078 ya. Kemudian bisa kita tambahkan kadar, nah ini bisa kita
add variable, kemudian composition mole fraction, ya. Kita pilih metana. Di sini 75,9%. Tadi di sini ya, di sini metananya kita tambahkan di bagian GHTS di sini 65%, tadi di umpan 61%, ya. Kemudian di high temperature separator gasnya naik menjadi 65%, di low temperature separator naik lagi menjadi 75% untuk kadar metananya, ya. Nah, kemudian untuk ini, untuk cairannya bisa kita tambahkan juga tabelnya. Cairan ini suhunya 24,14 Fahrenheit, kemudian tekanan 600 psi, ya. Kemudian tulas rollernya 2,92, bisa kita ubah. Ya, misalnya untuk liquidnya di sini standar liquid flow adalah 1896 barrel per day, ya. Jadi gas yang kita peroleh 7,078 mmscfd, dan untuk liquidnya adalah 1,89 barrel per day. Ini adalah untuk pemrosesan gas, ya, dari tadi. Di sini umpannya bisa kita tambahkan juga. Umpannya adalah 10 mmscfd, tadi 10%-nya adalah cairan. Itu kita peroleh pemisahan di akhir sini untuk gasnya tinggal 7,078 mmscfd, dan sebagian sudah dipisahkan cairannya sebanyak 1896 barrel per day dengan kadar gas metananya adalah 0,7 atau 75,9%. Nah, tadi untuk kebutuhan separasi ini, ya, tadi heat duty dari chiller adalah 1,588, ya. Nah, ini coba saya tambahkan. Ya, di sini heat duty-nya adalah 1,588 mm3 per jam. Oke. Nah, tadi akan coba kita bandingkan jika separator itu hanya satu tahap, ya, itu akan efeknya menjadi bagaimana, gitu, ya. Jadi untuk melakukan itu, berarti kita harus membypass dari separator ini, ya. Membypass. Oke, mungkin untuk membandingkan kita bisa coba copy paste model yang sudah kita buat. Ctrl V dan Ctrl C dan Ctrl V, ya. Ini kita punya yang kedua, ya, model yang kedua, ya. Di model kedua ini kita coba bypass untuk separator high temperaturnya, ya. Jadi pertama kita break dulu koneksinya dengan cara klik kanan kemudian break connection, ya. Sini juga sama, klik kanan break connection, ya. Kemudian untuk cairan dari separator juga kita break connection. Ya. Nah, kemudian dari V1 out ini akan kita coba langsung masukkan ke gas, ya, ke fase gas. Kita bisa lakukan dengan cara ini define from klik GHTS, kemudian define from other stream, ya. Ini tadi adalah V2 out. Tadi copy dari V1.2, ya, sini. Oke, ya. Jadi dari sini langsung kita copy arusnya menjadi langsung masuk ke arus gas di sini, ya.
Oke, nah di sini kita bypass sehingga artinya proses tadi tidak memerlukan dua separator. Nah, kita lihat di sini untuk heat duty dari chiller ya, dari chiller itu jadi 1,829 mmBtu per jam ya. Jadi kita bandingkan jika hanya satu stage itu heat duty-nya menjadi 1,829 mmBtu per jam ya. Mengapa hal ini bisa terjadi ya? Karena memang pada kondisi umpan itu sebenarnya sudah ada sebagian cairan yang terbentuk ya, artinya fase dia sudah merupakan dua fase, sehingga untuk cairan yang sudah terbentuk itu tidak perlu didinginkan lebih lanjut ya, langsung dipisahkan saja di temperatur separator pada temperatur yang standar di sini ya, di suhu tadi 60 sekitar 50 kayak tadi ya, di suhu 5 maksudnya di set di tekanan 630 psia dan suhunya tadi 62,8 Fahrenheit. Artinya itu di separator biasa ya, separator standar itu langsung dipisahkan saja untuk cairannya, tidak perlu diikutkan ke fase gas. Nah, kalau di sini statusnya semua fluida baik yang cair maupun yang gas itu masuk ke pendingin, sehingga jumlah laju alir molar yang melewati chiller itu lebih banyak. Akibatnya jumlah yang harus didinginkan itu menjadi lebih banyak untuk mencapai kondisi operasi di low temperatur separator. Dari sini maka jika kondisinya adalah hanya satu tahap, maka beban chiller akan menjadi lebih besar ya, lebih besar untuk beban pendinginannya. Nah, adapun jika dua tahap tadi, karena cairan yang sudah terbentuk itu langsung dipisahkan, maka bebannya jadi lebih ringan. Oke, itu adalah simulasi untuk two-phase separator ya. Jadi untuk satu tahap langsung low temperatur separator, ternyata beban dari pendingin itu menjadi lebih berat. Nah, di sini dapat kita lihat. Nah, sekarang untuk yang kedua adalah bagaimana jika kita lakukan heat integration ya. Heat integration maksudnya adalah gas yang sudah berada pada suhu yang rendah di sini ya. Jika kita lihat di yang semula di sini ya, gas itu sudah berada pada suhu 50 derajat Fahrenheit. Nah, untuk gas yang sudah dalam kondisi dingin tersebut ya, itu digunakan untuk mendinginkan terlebih dahulu gas yang keluar dari high temperatur separator yang masih berada pada suhu 62,14 derajat Fahrenheit ya. Jadi gas ini karena untuk sales gas itu sebenarnya tidak perlu gas dengan temperatur yang rendah ya, biasanya temperaturnya standar saja, sehingga sebenarnya tidak perlu suhu yang rendah, sehingga suhu yang rendah ini dapat digunakan untuk mendinginkan terlebih dahulu gas yang akan dimasukkan ke low temperatur separator dan sebelum dimasukkan ke dalam chiller ya, sehingga tujuannya adalah untuk mengurangi beban dari chiller. Nah, untuk melakukan heat integration ya, maka nanti kita memerlukan di sini kita memerlukan adanya heat exchanger, proses to proses heat exchanger, kemudian baru dimasukkan ke dalam chiller dengan menggunakan utilitas. Nah, kita akan lihat bagaimana efek dari beban panas yang ada di chiller itu ya, atau beban pendinginan sebelum dilakukan heat integration dan setelah dilakukan heat integration. Nah, untuk melakukan heat integration kita perlu merecycle ya. Di sini ada sebagian kalau kita lihat di PFD yang ada di modul ya, gas ini akan kita lewatkan melalui V2out ini. Nah, kenapa kita perlu recycle ya? Karena di sini ada variabel yang harus dihitung ya, tetapi variabel itu dihitung ya berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya ya. Artinya di sini memerlukan
memerlukan semacam iterasi. Ya, misalkan gini, untuk menghitung suhu di sales gas ya, kita memerlukan, dan suhu di sebelum masuk ke chiller ini kita memerlukan suhu dari cold gas ini ya. Suhu cold gas ini perlu kita ketahui. Di mana suhu cold gas ini nanti dihitung berdasarkan suhu sebelum masuk chiller ini. Ya, artinya di situ karena diperlukan iterasi ya, untuk kemudian membantu pelaksanaan iterasi itu nanti kita akan menggunakan recycle di sini ya. Recycle untuk mengakomodir adanya perhitungan secara rekursif seperti itu. Nah, pertama yang kita lakukan ya agar lebih mudah untuk melihat ini ya, melihat nanti prosesnya, kita sembunyikan dulu untuk tabelnya. Sama kita sembunyikan. Nah, kemudian arus yang akan masuk ke dalam heat exchanger ya, itu nanti kita di sini berarti heat exchanger posisinya ada di antara V2out dan chiller. Nah, arus ini sebelumnya kita perlu break terlebih dahulu ya, agar tidak menimbulkan error. Kita break connection. Oke, kemudian kita perkecil dulu. Untuk memberikan space, kita geser ke kanan. Ya. Kemudian setelah V2out ini kita pasang heat exchanger ya, di sini kita gunakan heat exchanger. Untuk gas yang tekanannya lebih tinggi biasanya diset di dalam cup ya, di dalam cup. Kita beri nama PPHE. Kemudian untuk inlet cupnya itu adalah V2out. Kemudian outlet cup adalah kita beri nama to chiller, dan shell inletnya adalah cold gas, dan shell outletnya adalah sales gas. Nah, untuk pressure drop di shell dan di cup tadi di setnya 5 psi ya, 5 psi. Nah, kemudian kita lihat untuk hostnya ya. Oke, di sini masih belum bisa dihitung karena memang masih ada beberapa data yang belum diinputkan. Nah, ini coba saya rapikan. Oke, nah bagus. Tadi untuk F4 out ini dia akan dimasukkan ke recycle ya, di recycle. Nah, untuk chiller ini tadi belum ada inputnya. Nah, kita masukkan chiller ya. Nah, dari modul dapat kita lihat bahwa target untuk sales gas dapat kita ketahui tekanannya adalah 595 psi dan suhunya adalah 55 derajat Fahrenheit. Nah, untuk melakukan recycle ya, pertama untuk cold gas ya, cold gas kita lakukan copy ya. Untuk cold gas kita lakukan copy from other stream ya, other stream dari V4 out. Kenapa dari V4 out? Karena sebenarnya untuk recycle ini antara arus cold gas dan V4 out itu harusnya nilainya sama, baik itu komposisi maupun kondisi operasinya. Kenapa? Karena ini sebenarnya hanya
satu arus. Dan recycle ini tujuannya adalah untuk nanti menyamakan, untuk fine tuning antara cold gas dan V4 out agar nilainya benar-benar sama ya, sehingga ketika sama berarti operasinya sudah convergen. Oke, yang pertama kita lakukan untuk cold gas, kita set define from other stream, yaitu V4 out. Oke. Nah, kemudian untuk mendefine di dalam heat exchanger ya, tadi yang belum kita set adalah parameter dari arus keluarnya, yaitu sales gas itu suhunya adalah 55 derajat Fahrenheit. Nah, ketika kita set 55, maka arus untuk masing-masing kondisi operasi untuk masing-masing arus maka diketahui ya. Oke, nah sekarang tinggal kita lakukan kita tambahkan recycle ya, untuk memastikan bahwa nilai dari V4 out dan cold gas ini adalah sama ya, karena tadi pada saat kita lakukan define from other stream itu adalah menggunakan nilai V4 out yang lama ya, nilai yang lama ya, sebelum kita lakukan perhitungan dengan heat exchanger. Nah, setelah dilakukan perhitungan heat exchanger ya, tadi artinya nilai dari semua arus yang ada di setelah heat exchanger ini akan mengalami perubahan ya. Nah, perubahan inilah yang harus dicek apakah perubahan tadi sama dengan nilai yang kita inputkan di awal. Oleh karena itu kita gunakan recycle ya, kita gunakan ini R recycle, kita tambahkan di sini, kemudian kita masukkan untuk inletnya adalah V4 out dan outletnya adalah cold gas. Oke, di sini kita lihat sudah biru, artinya recycle kita sudah berjalan ya. Jadi untuk recycle ini memang ada trik-trik yang harus yang perlu kita lakukan ya. Yang pertama adalah kalau bisa nilai dari arus setelah recycle dan sebelum recycle ini ya tidak terlalu jauh berbeda. Kalau jauh berbeda itu biasanya tidak langsung konvergen ya, dan akan menyusahkan dalam setting recycle. Nah, sekarang kita cek di workbook untuk nilai masing-masing arusnya ya. Di sini terutama untuk di LTS ya. Di LTS di sini di heat exchanger kita lihat di antara V4 out dan cold gas ya, cold gas nah ini V4 out dan cold gas ya. Kita lihat antara V4 out dan cold gas ya, untuk suhunya 4,231 sudah sama, kemudian tekanan 595 ya sudah sama ya, karena sudah nilainya sudah sama berarti sudah konvergen ya, di recycle-nya sudah berjalan optimal. Nah, kemudian tadi tujuan dari heat integration adalah kita lihat apakah beban dari chiller ini mengalami perubahan. Tadi sebelum dilakukan heat integration ya, kita catat itu adalah 1,588. Nah, setelah heat integration menjadi 1,088 ya. Dua stage dengan heat integration itu tadi menjadi 1,088 mmBTU per jam ya, berarti ada penghematan hingga 0,5 mmBTU per jam. Nah, penghematan ini tentu nanti akan berdampak ya positif ya, karena berarti penggunaan dari cooler atau refrigeran itu menjadi lebih sedikit, dan jumlah ini tentu bukan jumlah yang sedikit ya, artinya penghematannya yang dilakukan bisa lebih signifikan. Nah, itu adalah salah satu tujuan untuk perhitungan heat exchanger. Jadi tadi untuk heat integration ini ya, tadi kita
menggunakan recycle. Ya, recycle ini tujuannya adalah untuk menyamakan antara arus cold gas dan V4 out ya. Karena tadi di awal memang kita menggunakan V4 out dari hasil perhitungan yang lama. Kemudian setelah dilakukan simulasi, maka V4 out ini akan mendapatkan nilai yang baru. Nah, kemudian untuk fine tuning kita lakukan dengan recycle. Oke, dan tadi dilihat ya untuk 2 stage tanpa heat integration 1,588. Kemudian tadi ketika kita set hanya satu stage ya tanpa ada high temperature separator, ternyata beban di chiller itu menjadi lebih banyak ya, jadi 1,829. Dan jika kita set 2 stage dengan heat integration, maka beban pendinginannya juga lebih sedikit ya. Ini akan mengurangi biaya operasinya. Tetapi tentu penghematan biaya operasi ini juga harus dilihat dari penambahan dari fasilitas ya, karena tadi artinya dengan heat integration kita perlu menambah satu heat exchanger ya, dan tadi dengan 2 stage berarti kita harus ada 2 separator. Adapun untuk satu stage mungkin kita hanya memerlukan satu separator dan satu chiller, satu pendingin, tapi secara biaya operasi dia akan lebih tinggi. Tinggal nanti dihitung lebih signifikan biaya operasinya atau lebih signifikan dari biaya kapital untuk pengadaan heat exchanger atau juga